Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Keanu Anwar. Saat ini saya berada di Intrusi Godean. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang cekungan Salawati. Dalam video ini juga saya akan menjelaskan gambaran umum geologi cekungannya, kemudian sejarah pengisian dan perkembangan stratigrafinya, eh, serta kaitannya dengan potensi migas yang ada. Selain itu, saya juga akan memberikan contoh terkait time risk chart, petroleum play concept, dan beberapa aspek risiko eksplorasi yang perlu diperhatikan agar kegiatan eksplorasi di wilayah cekungan Salawati ini dapat berjalan secara efektif. Yuk cek it videonya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis cekungan Salawati. Ya, ini adalah outline dari presentasi saya. Ya, jadi jadi untuk geologi setting cekungan Salawati adalah foreland basin yang diakibatkan oleh tectonic loading, dan cekungan ini berada di paparan kepala burung dan sangat dipengaruhi oleh tektonisme sesar sorong. Cekungan ini dibatasi di sebelah utara dan barat oleh zona deformasi sesar sorong berjenis mengiri atau left lateral. Di sebelah selatan dan timur, cekungan ini dibatasi oleh karbonat miosen yang terangkat, yang masing-masing itu berasal dari Giantiklin Misul Onin dan platform Aimaru, seperti pada gambar. Dan cekungan ini mempunyai sejarah stratigrafi dan tektonik dari masa Paleozoikum hingga Reset. Ini adalah stratigrafi cekungan Salawati, di mana berdasarkan gambar di samping, eh, cekungan ini terdiri dari 4 bagian yang menjadi target eksplorasi migas, yaitu bagian yang tersier dan non-tersier. 4 bagian itu adalah Precarboniferous Basement, Permocarboniferous Basement, Jurassic Cretaceous Sediment, dan Tertiary Stratigraphy. Mana stratigrafi cekungan ini mempunyai sejarah dari masa Paleozoikum hingga Risen, dan cekungan ini mengalami polaritas dari miring arah ke arah selatan selama Paleozoikum hingga Pliocene awal, menjadi miring ke arah utara sejak Pliocene akhir. Dan pembalikan ini terjadi akibat masuknya tektonisme sorong ke dalam cekungan Salawati. Stratigrafi cekungan sebelum pembalikan itu terdiri dari kelompok Kimum dan Aifam, kelompok kelempengan yang berupa Mesozoikum, dan Faumai, Sirga, Kais, kelas Hafid, dan kelas Aman dari tersier awal hingga Pliocene. Untuk sedimen kelas aman atas itu yang tebal dan endapan molase sele itu membentuk stratigrafis pasca pembalikan polarisasi. Nah, terbentuknya Kemum dan Aifam dan juga itu terjadi pada saat pre-rifting di umur Silur hingga Devon. Begitupun juga dengan Aifam, dan pada saat transgresif itu terbentuk juga formasi Waripi di umur Paleosen. Sedangkan pada masa Rifting, Trias Jura itu terbentuk juga eh, formasi grup Kembelengan. Kemudian pasca tumbukan atau syncollation di Miosen akhir hingga Pliocene itu terbentuk formasi kelas Safet sebagai fasies laut dalam di cekungan Salawati, dan juga formasi Kais. Dan untuk pasca tumbukan atau post collision itu terbentuk formasi kelas Saman yang ditutupi juga oleh formasi Shelley. Hmm. Kemudian ini adalah petroleum discharge-nya, di mana batuan induknya itu terdiri dari formasi, berdasarkan gambar ini ada formasi kelas Safed, lower kelas Saman, dan juga formasi
kais itu sendiri. Di mana untuk kelas Safet itu terdiri dari serpikarbonat yang mengandung TOC 0,3 sampai 1,1% yang didominasi oleh kerogen tipe 2 dan tipe 3. Sedangkan untuk kelas Saman yang berumur Pliocen itu juga mengandung serpi organik yang lebih kaya dengan TOC rata-rata 1,7 hingga eh, 2,3 dengan tipe 2 dengan kerogen tipe 2 dan 3 dan lower kelas Saman memiliki tipe 2 yang lebih banyak minyaknya begitu. Nah, untuk reservoir itu berasal dari batu gamping terumbu dan batu gamping platform yang berkembang di atas paparan tersebut dan terendapan di lingkungan lagung hingga carbonate reef banks yang bersifat sangat porus sekali. Dan untuk batuan penutupnya itu berasal dari serpikarbonat formasi kelas Safet yang berumur Miosen akhir hingga Pliocene dan juga formasi kais yang lebih rapat. Untuk perangkapnya itu ada juga batu batu gamping dari formasi kais yang bersifat rift atau rival dan juga untuk perangkap strukturalnya itu ada sesar-sesar yang normal, sesar-sesar normal yang intensif. Dan untuk waktu kritisnya itu pada saat Pliocene, pembentukan sistem sesar utama dan penurunan penurunan cekungan besar-besaran yang terjadi pada Pliocene akhir dan mekanisme migrasinya itu secara sekunder itu dikontrol oleh struktur yang berarah SWNE dan SSWNNE dan hidrokarbon ini bermigrasi ke arah aktif dari kerangka struktural yang ada saat ini. Nah, untuk studi pada formasi batuan tersier sendiri itu sudah lengkap dan telah dieksploitasi dan studi regional itu untuk pretersier itu masih memiliki potensi minyak bumi walaupun belum banyak diteliti juga sebagaimana ini terjadi di Papua Nugini dan juga landas benua barat laut Australia berdasarkan sejarah geologi. Evaluasi sistem petroleum pratersiernya itu untuk di formasi ini eh, yang di Kota Kemera yang ada di Aifam, Kambelangan, Tipuma itu harus mempertimbangkan tiga keadaan yaitu keberadaan batuan source rock pratersier, reservoir pratersier dan juga ketidakpastian dari sistem petroleum itu sendiri. Nah, untuk petroleum basement pratersier itu ada retakan ekstensional dari atribut kelengkungan atau seismic curvature atribut dan juga end tracking. Dan retakan ini terletak di bagian intrusi granit seperti pada gambar 13 yang merupakan rekahan di batuan basement pratersier dan merupakan produk tektonik yang sama dan membentuk reaktivasi sesar 2. Eh, dan sesar ini rekahannya ini berarah timur laut hingga barat daya. Dan sesar 1 dan sesar 2 ini yang berada di eh, intrusi granit ini memiliki umur yang relatif sama yang berakhir hingga Paleosen, tapi memiliki fase yang berbeda dengan sigma 1 barat laut tenggara dan juga sigma 3 di timur laut dan barat daya. Nah, berdasarkan analisis atribut data seismik eh, di lapangan SWO ini eh, memiliki zona yang berpotensi sebagai reservoir retakan alami atau naturally fracture reservoir yang merupakan litologi granit karena tingkat kerapuhannya yang tinggi, maka ini terdapat intensitas retakan yang tinggi pula dan berpotensi sebagai eh, reservoir yang baik juga. Dan untuk gambar 11 ini adalah bagian dari seismik yang dikonfirmasi oleh data sumur di mana sesarnya ini
ada beberapa sesar yang memotong terhadap batuan dasar pratersier. Dan untuk gambar 15 ini adalah keberadaan fraktur-fraktur yang dibentuk oleh sigma 3 yang mempengaruhi porositas dan permeabilitas potensial, di mana ini dapat menjadi reservoir yang potensial untuk pratersier di basement. Kemudian ini adalah petroleum clay pratersier di Mesozoikum, di mana berdasarkan gambar itu terdapat tiga sumur yang menembus, yaitu sumur W1, W2, dan W4 pada gambar 3 berdasarkan seismiknya, di mana yang W4 ini itu dibor hingga kedalaman 10.000 kaki dan menembus hampir 1.000 kaki sedimen Paleozoikum. Seperti yang terlihat pada gambar 3, ketidakselarasan kapur itu tampak jelas eh, pada top lap sedimen yang lebih tua yang terpancung oleh sedimen Kenozoikum di atasnya yang ditandai oleh warna biru seperti ini, dan sesar berarah barat laut tenggara yang terbentuk selama Mesozoikum dan teraktivasi kembali pada Neogen akhir akibat aktivitas sesar sorong. Dan sedimen jura kapur dan batuan lebih muda yang lebih tua, maksud saya yang lebih tua, terendapkan di area Walio yang tererosi yang juga dikenal sebagai ketidakselarasan kapur akhir. Sesar normal juga ada berkembang di sedimen yang lebih muda dan sedimen di area arar, eh, sedimentasi di area arar itu menipis ke arah timur dan sebagian besar sedimen berumur Kenozoikum dan langsung terletak di atas batuan basement menurut penelitian dari Oza. Nah, untuk sumber potensialnya itu ada tiga ya, yaitu adalah sedimen prakais di area arar dengan data yang terbatas, kelompok IFAM yang dijumpai di sumur W04 berdasarkan penelitian OZA, dan formasi kembelengan yang dijumpai di sumur W02. Untuk kualitas batuan sumbernya itu kelompok IFAM TOC-nya tidak mengandung lapisan batu bara ya, mirip dengan yang ada di batuan di dalam punggungan Misul Onin, dan juga formasi kembelengan yang memiliki kualitas buruk sedang. IFAM pun juga sebenarnya buruk sedang juga, dan masih ada keterbatasan data mengenai kematangan batuan sumber dan juga sebarannya. Untuk reservoir potensialnya itu ada tiga, yaitu formasi sirga yang berumur tersier, waripi, dan formasi formasi tikuma yang berumur triasik. Di mana waripi dan tipuma ini memiliki porositas yang cukup eh, baik ya, 0,4 sampai 5,2 untuk tipuma, dan waripi yang berumur 2 sampai yang berporositas 2 sampai 11,6%. Kemudian untuk penutupnya itu ada serpi, formasi kembelengan, batu gamping formasi faumai yang menutupi formasi waripi, batu gamping kais yang menutupi formasi sirga. Begitu. Dan ada rekomendasi yaitu pemrosesan ulang data seismik untuk delineasi struktur dan stratigrafi, dan juga evaluasi cutting dan set wall core, dan analisis inklusi fluida untuk memahami sejarah migrasi dan pengisian hidrokarbon. Nah, ini adalah petroleum play untuk tersier, di mana tiga formasi batuan induk yaitu formasi sirga, kelas Hafid, kelas Saman, dua formasi sebagai reservoir, Paumai dan Kais, dan satu formasi sebagai seal yaitu bagian lempung atau mar dari formasi Kais itu sendiri. Dan satu jenis perangkap yaitu perangkap struktur seperti yang ditunjukkan pada gambar. Eh, ini perangkap strukturnya, dan juga perangkapnya ini bisa bermigrasi lateral ke arah updip area dapur hidrokarbon di Selat Sele di bagian utara cekungan,
dan juga bermigrasi vertikal melalui sesar normal. Ini contohnya. Eh, dan perangkap dominannya itu biasanya terkait dengan struktur sesar. Untuk migrasi lateralnya itu biasanya ke arah abdi di daerah dapur hidrokarbon, yaitu kelas APET itu sendiri ya. Dan cekungan Salawati di bagian tersier ini memiliki sistem petroleum yang matang uniknya, yang sumbernya itu bisa berasal dari pratersier hingga tersier, serta reservoir karbonat yang baik dan migrasi yang difasilitasi oleh jaringan sesar aktif. Nah, ini tabel yang menunjukkan time discharge-nya, yaitu ada source rock, reservoir, silt trap, dan juga migrasinya yang didapatkan dari data Patranusa dan juga Awang Setriana tahun 2009. Nah, ini adalah pengisian cekungan Salawati, di mana secara tektonostratigrafi, proses sedimentasi, dan sejarah tektonik cekungan Salawati mencakup periode geologis yang panjang dimulai dari Silur hingga Trisen, dan tektonik fase tektonisme yang dimulai pada akhir Pliocene yang menyebabkan perubahan polaritas. Dan itu dibagi menjadi tiga perubahan polaritasnya, yaitu tahap prareversi polaritas pada Paleozoikum hingga Miocene akhir di kotak hitam ini, di mana deposenternya itu masih berada di selatan. Kemudian tahap sinreversi polaritas yaitu ketika cekungan Salawati mengalami pembalikan polaritas dengan deposenter dominan di bagian barat laut di kotak biru ini hingga pasca reversi polaritas atau pembalikan polaritas di mana depo centernya itu berada di bagian utara hingga barat laut. Seperti yang ada di gambar di bawah ini. Nah, sebagai catatan, diagram skematik ini menunjukkan bagian barat dan timur yang awalnya memiliki ditanda untuk yang bagian masa Mesozoikum, Paleozoikum hingga Miocene akhir itu memiliki penebalan semua bagian dari Miocene akhir yang lebih tua ke arah selatan. Gitu. Penebalannya ke arah selatan. Kemudian pada Pliocene awal, eh, seseorang mulai mengendalikan cekungan, depo center berbalik ke arah utara dan eh, berubahlah ini menjadi oil kitchen sejak pertengahan Pliocene dan bermigrasi ke arah Abdip atau ke arah selatan. Kemudian bagian timur cekungan sedikit berbeda dalam evolusinya sejak Pliocene akhir. Bagian utara dari bagian timur oleh tektonisme sorong, sedangkan bagian baratnya itu mengalami subsidensi atau penurunan. Gitu. Nah, ini pengisian cekungan Salawati bagian tersier. Nah, ini sesar sorong mulai mengendalikan itu sejak 4,2 juta tahun lalu, di mana sesar sorong yang mengangkat ini membuat tinggian kimumnya itu menjadi sumber sedimen bagi kelasaman atas. Dan konfigurasi strukturnya ini menyebabkan periode ya, berkembang baik periode ini dan berkembang baik sebagai struktur kompensasi akibat subsidensi maupun struktur yang terkait dengan tektonisme sesar sorong, baik itu struktur sintetik, N-echelon, dan antitetik. Dapir Serpi berkembang di area utara tempat pengendapan cepat sedimen atas kelasaman atas itu berlangsung, di mana pembalikan ini membuat kelasaman atas yang makin menebal itu akhirnya menjadi sosro. Nah, untuk penjelasan ini, itu tahap pertama pada Miocene awal itu ada transgresi besar yang menyebabkan pengendapan luas formasi kais, ketebalan meningkat ke selatan, yang menyebabkan pembentukan Fringing Reef di selatan tinggian Arar, lagun yang luas, bank karbonat Walio, dan platform reef yang tumbuh di atas bank Walio. Dan untuk Miocene tengah akhir, itu pertumbuhan vertikal dan perubahan subsidensi dan kemiringan laguna menggeser laut terbuka ke timur atau laut yang terjadi agradasi dan membentuk fringing reefs, patch reef
patch reef, dan pertumbuhan terumbu di laguna yang terhenti. Di sini terhenti. Kemudian data biostratigrafi menunjukkan pola reef semakin muda, semakin ke barat mendukung pengangkatan di timur dan kemunduran laut ke barat. Jadi semakin ke barat dan menuju penurunan kemunduran laut ke barat. Kemudian untuk Miocene akhir itu ada orogeny Melanesia yang mengakibatkan inversi polaritas cekungan, di mana akhirnya deposenter selatan terakat dan deposenter baru terbentuk ke arah utara. Begitu, begitu seterusnya. Dan tektonisme ini mencapai puncak aktivitasnya selama Pleistocene. Nah, ini adalah analisis resiko eksplorasi yang dikemukakan oleh Otis dan Schneiderman, di mana dalam evaluasi prospek eksplorasi ini yang dinilai adalah risiko geologis, kemungkinan keberadaan akumulasi hidrokarbon yang dapat diproduksi secara stabil, dan risiko yang dianalisis berdasarkan 4 faktor independen dalam play, yaitu source rock, reservoir, perangkap, dan dynamics. Itu meliputi timing and migration pathway, dan preservasi. Dan metode penilaiannya itu mengambil berdasarkan lembar ini, mengambil pada kemungkinan yang terburuk. Begitu. Begitu penghitungannya. Setelah itu ada rentangnya, yaitu ada unfavorable yang bernilai sekitar ya mungkin kurang lebih 0,03, kurang dari 0,3, apa kurang lebih 0,01 hingga 0,063 untuk unfavorable. Yang favorable itu nilainya setengah sampai 1. Nah, dari situ dihitung dari berbagai faktor ini, dihitung mana yang paling rendah, dimasukkan, akhirnya dikalikan, yaitu probabilitas geologi itu berasal dari probabilitas source dikali reservoir dikali perang trap dan dikali dynamics. Dan jika satu faktor itu nilainya 0, maka semuanya 0. Begitu. Nah, karena yang tersier ini sudah eh, apa sudah favorable, sebentar, saya izin menjelaskan dulu yang eh, hasil totalnya ya. Nah, jadi setelah dikalikan, jika kurang dari 0,3 itu unfavorable dan risikonya masih tinggi. Jika lebih dari 0,7 itu favorable dan risikonya apa, rendah, dan elemennya bisa diketahui dengan baik dan sangat favorable. Dan ini terjadi pada bagian tersier dari cekungan Salawati itu sendiri, dari Waripi sampai Kelasaman atas, ya kan. Nah, sehingga untuk favorable tuh saya tidak menghitung untuk bagian dengan metode Otis dan Schneiderman, karena sudah pasti favorable, karena sudah banyak didukung data-data. Eh, tapi yang sangat menarik, apakah di bagian pretersier ini bisa jadi menarik. Nah, itu kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah analisis resiko eksplorasi pratersier, di mana saya melakukan 2 penghitungan, yaitu bagian Mesozoik dan juga bagian basement. Itu ada 4, yaitu source rock, reservoir, trap, dan migrasi, dengan nilai sebagai berikut. Nah, untuk source rock bagian eh, Mesozoik itu menunjukkan TOC yang rendah dan belum terpetakan, sehingga masih masih 0,4 begitu. Nah, ini didasarkan pada jurnal Pamut dan juga Oza, Pamut, Oza, dan juga Samuel. Begitu ya.
dari Oza, Pamut, dan juga Samuel dari referensi. Dari hasil itu kita menilai sekitar 0,4. Kemudian untuk yang source rock bagian basement tuh eh, belum diketahui ya sebenarnya, masih jadi pertanyaan batuan eh, apa source rocknya itu seperti apa, karena batuan itu bisa saja dia sudah ada source rocknya tapi sudah bermigrasi ke mana-mana gitu gitu teman-teman. Kemudian untuk reservoirnya itu kami menilainya saya menilai 0,6 karena sudah terbukti walaupun porositasnya rendah dan dominan retakan sekunder, dan juga untuk reservoir ini sudah terbukti juga ada retakannya sehingga nilai 0,65. Ada retakan extension yang udah punya arah yaitu NE sampai SW. Kemudian untuk trap ini masih belum terdefinisi sebenarnya, tapi masih ada potensinya karena belum terpetakan. Dan dan untuk di basement itu eh, perangkap strukturalnya masih ada, tapi seal-nya itu masih jadi pertanyaan karena dia bukan jadi pertanyaan, masih potensial karena berasal dari sedimen Kenozoik yang di atas unconformity. Nah, untuk migrasinya itu ya ini yang menjadi pertanyaan karena ini timing generasi dan pembentukan strukturnya perangkapnya belum pasti. Jalur migrasinya kompleks melalui sesar dan juga unconformity. Dan yang ini adalah migrasi bergantung pada reaktivasi sesar saat Pliocene, timing migrasi dan basement itu masih jadi pertanyaan ya. Sehingga nilainya 0,4. Dan kemudian dari semua ini kita kalikan eh, hasilnya adalah kurang lebih 0,048, dan ini 0,047, ini hasilnya sangat tipis dan ini masuk kategorinya sangat tinggi. Tapi walaupun sangat tinggi, kedua play ini bisa juga menjadi sebuah play yang baru begitu, teman-teman. Karena masih eh, masih ada ketidakpastian yang terbesar dari source dan juga migrasinya. Dua-duanya punya dua masalah yang sama yaitu source dan migrasi. Hanya yang bagian basement itu reservoir dan perangkapnya itu masih bisa di definisi, masih bisa lebih jelas lah istilahnya begitu. Dan kemudian untuk mitigasinya apa aja sih, atau perlu apa saja yang kita lakukan, yaitu akuisisi seismik 3D untuk pemetaan struktur dan stratigrafi yang lebih baik, kemudian pemodelan basin untuk mensimulasikan timing dan juga jalur migrasi, studi geokimia lanjutan untuk mengonfirmasi sumber dan korelasi minyak buminya, dan analisis analog dari lapangan basement produktif di wilayah lain. Contohnya adalah Vietnam yang dia punya basement fracture, naturally fracture di Vietnam. Pak, di granit. Nah, begitu teman-teman, dan ini adalah daftar pustakanya. Ini adalah daftar pustaka saya, dan sekian dan terima kasih teman-teman. Oke. Ya, demikian pemaparan saya mengenai geologi, sejarah pengisian cekungan, potensi migas, dan juga time risk chart dan risiko eksplorasi di cekungan Salawati.
Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana potensi migas di Cekungan dan juga faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam eksplorasi migas di Cekungan Salawati itu sendiri. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.